Tausiah akan melanjut doa yang akan disampaikan oleh guru kita. Para Ustaz Kiai Haji Arif bin Abdul Rahim. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu bermanfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Untuk guru kami Al-Mukarram Ustaz Abah Kiai Tahir alaihi ala Muhammad Allah salli alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah man yahdihillahu wa huwal muhtadi wa man yudlil fala tajida lahu. Wa liyamudda wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyil huda wa rahmah al-maqdusi fil kitabi wal hikmah Sayyidina wa maulana Muhammadin. Alhamdulillah, bersama-sama kita mengucapkan syukur. Alhamdulillah, diucapkan secara lisan, dirasakan duduknya kita semua, tidak lain digerakkan oleh Allah untuk berjuang, berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Dirasakan, disadari, kita dikumpulkan oleh Allah di dalam majelis Khatib wa Maulid. Tidak lain, semuanya hadirnya kita dikumpulkan oleh Allah. Maka bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Bersyukur dalam arti bahwasanya kita tidak mampu apa-apa. Semua yang hadir di sini lemah. Apapun kondisi keadaan kita, semuanya tidak mampu dan tidak berdaya apa-apa. Maka disadari, bersyukur. Mudah-mudahan kumpulnya kita semua di sini di Majelis Ratib wa Maulid yang rutinan setiap seminggu sekali, setiap malam Rabu, ya, setiap malam Rabu. Maka berjuang, berusaha, duduknya kita diniatkan karena Allah. Kalau senantiasa kita berusaha, berjuang, mendekatkan diri kepada Allah, apapun kondisi keadaan kita, mau kita lagi pusing, mau kita lagi galau, mau kita lagi kondisi sedih yang sangat luar biasa, maka tidak lain obatnya adalah ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan berzikir, mengingat kepada Allah, hati tentram. Akan ditenteramkan oleh Allah kondisi dan keadaan kita. Maka setelah kita duduk dan mendengarkan dari bacaan-bacaan sholawat Maulid Sittu Durar yang senantiasa diperjuangkan istiqomah, maka obat dari segala obat. Siapapun yang saat ini setelah mendengarkan daripada bersolawat, munajat, memohon kepada Allah, kondisinya masih goncang, tidak lain di dalam hatinya saat mendengarkan maulid, kondisinya belayang, tidak belajar fokus, tidak belajar hadir. Siapapun, senantiasa kita berjuang, seminggu sekali kita hadir majelis, tapi masih goncang, masih gundah, berarti kita belum bisa hadir, belum bisa khusyuk. Hanya saja jasad kita yang hadir, tapi pikiran dan hati kita belayang. Siapapun kondisi dan keadaannya, dalam setahun tidak ada perubahan di dalam diri kita, baik ekonomi kita, baik keimanan kita, berarti kita masih di dalam kulit, belum benar-benar hadir. Maka berjuang, kata Nabi, selemah-lemahnya khusyuk, lisan ngucap, hati ikuti. Kita tidak diwajibkan untuk mengerti artinya, tapi setiap kalimat-kalimatnya Allah, apalagi yang bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad
Satu sholawatnya dibalas oleh Allah 10 kebaikan. Satu kebaikannya mampu mencukupkan urusan dunia. Berapa kalimat-kalimat yang sering kita baca setiap seminggu sekali? Mungkin ratusan kalimat-kalimatnya Allah. Karena kalimatnya Allah satu hurufnya alif, lam, mim. Satu huruf dibalas oleh Allah 30 kebaikan. Satu kebaikannya dari yang 10 mampu mencukupkan urusan dunia. Maka berusaha dimanapun kita berada, paksa tinggalkan sejenak daripada urusan dunia. Mau kondisi kita sedang ditekan daripada urusan hutang, urusan ekonomi, urusan apapun, tidak lain, semua digerakkan oleh Allah. Tidak ada saat ini, detik ini perkumpulan kita atas kebetulan, itu tidak ada. Semua sudah ditentukan oleh Allah dalam usia 4 bulan di dalam kandungan. Maka sesuatu yang terjadi tidak lain atas kuasa dan kehendaknya Allah. Maka sebagai seorang muslim yang senantiasa mengagungkan Allah, memuji Allah, di dalam hatinya sedikit pun tidak pernah ada ketakutan, tidak pernah ada rasa panik kondisi apapun kondisi dan keadaannya. Maka tanamkan selalu apa yang kita baca, apa yang kita perjuangkan, maka akan diselesaikan oleh Allah. Karena apa? Seseorang yang senantiasa istiqomah, bermunajat, mengagungkan Allah, mendekatkan diri kepada Allah, lebih baik daripada ibadah 70 tahun. Seseorang yang ibadah 70 tahun, sholatnya sudah dibawa, zikirnya sudah dibawa, puasanya sudah dibawa, belum tentu beriringan dengan Allah, belum tentu ada di sisi Allah. Kalau di hatinya merasa alim, merasa dekat dengan Allah, merasa diri kita orang yang bersih di hadapan Allah, maka bersama-sama duduknya kita tidak lain, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, berpikir sesaat lebih baik daripada ibadah 70 tahun. Ngerasa hina diri kita, ngerasa tidak mampu apa-apa diri kita. Semua apapun yang terjadi, mau orang suka kepada kita, mau orang benci kepada kita, tidak lain yaitu digerakkan oleh Allah. Tujuannya apa? Ujian-ujian senantiasa menghadapi kita, tidak lain ujian itu 3 hal yang mendapatkan daripada kondisi kita. 1, Allah mau angkat derajat kita. Apapun yang tertimpa kepada kita, Allah mau angkat derajat kita. Siapa di sini yang tidak mau diangkat derajatnya oleh Allah? Seseorang yang sudah diangkat derajatnya oleh Allah, apapun permintaannya tanpa minta kepada Allah, langsung disiapkan oleh Allah. Yang kedua yaitu dihapus daripada dosa-dosa kita. Seseorang yang sudah dihapus dosanya oleh Allah tanpa meminta sesuatu, disiapkan oleh Allah. Seperti halnya kita dekat dengan orang yang dermawan, orang yang sangat pengertian, orang yang sangat ngerti kepada kondisi kita. Kita diajak kemanapun pasti ngerti kepada diri kita tanpa kita minta. Karena apa? Sifat Rahman Rahim seseorang itu kepada kita. Begitupun kuasa Allah yang sangat ngerti kepada kita, ngerti terbesit di dalam hati kita, tanpa minta Allah siapkan. Yang ketiga yaitu apa? Diberikan pahala yang besar kepada diri kita. Seseorang yang diberikan pahalanya besar, maka akan cukup kepada keturunan kita semuanya. Maka perbuatan baik tanpa kita ditunjukkan kepada orang tua kita yang sudah wafat maupun yang sudah meninggal, yang sudah wafat maupun yang masih hidup, pasti akan ngalir kepada orang tua kita, keturunan kita semuanya. Maka senantiasa perbuatan baik, jangan pernah lemah. Jangan nunggu kita punya uang, nunggu kondisi kita tenang baru bisa jalan. Jangan. Orang yang istiqomah yaitu orang yang senantiasa kondisi pahit manis apapun jalan, bukan karena sesuatu tapi karena Allah.
kondisi apapun kita semuanya pasti akan diijabah oleh Allah. Maka jangan pernah ragu di dalam hati kita. Apapun kondisi kita, senantiasa istiqomah. Mau ada satu, mau ada dua, jalankan. Karena istiqomah lebih baik daripada seribu karomah. Seseorang yang diberikan satu karomah cukup daripada urusan dunianya. Maka ada perjanjian antara Allah dan hambanya dalam setahun sekali, yaitu apa? Orang yang senantiasa memohon kepada Allah dalam setahun sekali itu ada ijabah doa. Mungkin hari ini, mungkin besok, itu ada ijabah doa, ada perjanjian antara diri kita dan Allah. Maka seseorang yang diangkat derajatnya tidak pandang dia itu ahli maksiat, ahli ibadah, tidak pandang itu. Allah seketika mengangkat kondisi hambanya, walaupun ahli maksiat sekalipun, Allah buka hatinya menjadi orang alim, maka akan menjadi orang alim. Maka jangan pernah lemah kondisi kita. Ayo hadir, paksa diri kita, ajak saudara-saudara kita. Seseorang yang mengajak kebaikan dan seseorang itu mau menjalani kebaikan itu lebih baik daripada onta merah pahalanya. Onta merah di zaman Nabi kendaraan yang paling mahal. Ya, kayak sekarang mungkin apa Lamborghini, ya. Itu pahalanya besar. Maka jangan pernah lemah. Apalagi yang muda-muda membara. Tidak ada sesuatu apapun obat dan hasil maksud apapun kita tanpa mendekatkan diri kepada Allah. Sekarang kita diberikan orang yang tidak berseri, orang yang berkecukupan, segala dunianya ada tapi jauh daripada Allah, maka goncang hatinya, akan diobok-obok oleh Allah. Tidak pernah merasa tentrem, tidak pernah merasa gelisah, pasti terus gelisah, diobok-obok oleh Allah. Karena apa? Ketentraman bukan dari materi. Begitupun sebaliknya, kita orang yang berjuang menjalankan perintah Allah, berjuang mendekatkan diri kepada Allah, maka akan senantiasa digerayangi oleh Allah di dalam hatinya. Karena apa? Allah memberikan di dalam hatinya rasa takut. Allah memberikan ke dalam hatinya rasa gelisah. Memang setiap manusia diberikan oleh Allah. Tujuannya apa? Makin dekat gak hati kita kepada Allah? Makin kita takut gak dalam kondisi yang diuji oleh Allah? Apa makin mendekatkan diri kepada Allah? Maka berjuang kondisi apapun untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Itu jaminan dari Allah. Maka usahakan dalam setahun sekali jangan pernah putus. Lebih-lebih ratib wa maulid, mempunyai seminggu sekali, jangan pernah putus. Kalau dalam sekali aja putus, maka putus sudah. Tidak ada keistiqomahan. Mau satu, mau dua, jalankan. Ingat janji Allah kepada hambanya, dalam setahun sekali diijabah doa. Makanya kenapa setelah kita sholat wajib kita dianjurkan untuk pindah tempat? Karena apa? Takut di situ ada diduduki daripada orang yang alim, orang yang sangat dekat kepada Allah. Siapa tahu bekas sujud itu bekasnya orang alim. Maka apa? Istiqomah. Begitupun satu majlis, pasti di situ ada kekasihnya Allah, ada walinya Allah yang dirahasiakan oleh Allah. Karena apa? Setiap desa itu ada walinya Allah yang dirahasiakan oleh Allah. Maka kita nggak boleh berpandangan negatif kepada seseorang. Siapa tahu orang ini adalah orang yang dicintai oleh Allah. Maka setelah kita berjuang, bermunajat, mendekatkan diri kepada Allah, maka apa? Bersihkan daripada hati kita. Jangan pernah kita duduk majlis bareng-bareng tapi hati kita dengki kepada saudara kita. Buang sifat kejelekan, bertanya-tanya di dalam hati kita, buang. Ya, karena itu menghalangi daripada apa? Tujuan-tujuan kita. Apalagi kita sampai menghibah daripada saudara kita. Dosa, percuma.
kita sholat rajin, ngajinya rajin, tapi mulut kita sampai mengeluarkan perkataan yang tidak baik, maka lebur semua amal baik kita. Maka dijaga, jaga daripada apa? Hati kita, hubungan baik kepada sesama saudara kita, mau muslim non muslim, jaga hati kita. Buang rasa dengki, rasa benci, pasrah kondisi kita kepada Allah. Kita semua diatur oleh Allah, kita semua dijaga oleh Allah. Seseorang yang senantiasa di hatinya melibatkan Allah, kondisi apapun melibatkan Allah, dijamin kondisinya. Apallahu ayyarzuqa abdahul mu'min illa min haitsu la yahtasib. Tidak akan aku berikan rizki kepada orang mukmin illa kecuali min haitsu la yahtasib, dari yang tidak disangka-sangka, nggak tahu jalannya dari mana. Penting kita jalani suka duka, pahit manis, istiqomah. Ada saatnya kebahagiaan itu pasti datang. Tidak akan selamanya manusia itu apa? Terpuruk. Tidak selamanya manusia itu gelap. Semua beriringan. Ada ujian, ada solusi. Beriringan. Kenapa kita senantiasa merasa gelap, merasa putus asa? Tidak lain yang dipikirkan daripada hati kita tertuju daripada urusan dunia. Tidak sejenak melibatkan Allah, tidak sejenak daripada zuhud, mencil daripada urusan dunia, tapi 24 jam senantiasa kita diobok-obok daripada urusan dunia. Merasa kita hina, merasa kita banyak hutang, mau hutang segunung, jangan pernah takut untuk mendirikan daripada beribadah kepada Allah, ya. Jangan pernah takut. Maupun orang tua kita sekalipun, hutang kita segunung sekalipun, jangan pernah takut. Perjuangkan orang tua kita yang masih hidup. Jangan pernah takut. 3 hal pesan daripada orang tua. 1, yaitu makan. Lebih-lebih yang udah punya rumah tangga nih, ya. Udah punya rumah tangga, jangan sampai anak istri kita kelaparan. 1, makan. Jangan pernah takut, walaupun hutang-hutang sekalipun, karena itu jaminan Allah. Anak istri kita itu titipan Allah. Kita sebagai pemimpin laki-laki harus berani mati sampai akhir hayat, jalankan. Yang kedua yaitu apa? Kesehatan. Jangan sampai kita, anak kita sakit dibiarkan, istri kita sakit dibiarkan. Jangan pernah takut. Sekalipun ngutang, nanti Allah selesai. Yang ketiga yaitu apa? Pendidikan. Yang sudah punya anak, kasih pendidikan yang baik untuk keturunan kita semuanya. Karena apa? Anak ini aset, anak ini pejuang kita. Bayangkan, seperti Bang Sandi, ya, anaknya mau mondok, ya, sudah besar. Bayangkan, itulah penerus kita, itulah aset kita. Ada yang berani anak kita dikejar 1 miliar, 1 triliun? Ada? Tidak ada. Itulah aset kita. Maka berjuang. Jangan pernah takut. La takhaf wala tahzan. Jangan sedih, jangan gelisah. Semua diberikan solusi. Apa? Solusi apa? Selama kita lahir sampai saat ini, permasalahan apa yang Allah belum selesaikan? Kegelisahan apa yang Allah belum selesaikan? Semua diselesaikan oleh Allah. Kalau kita niat mau sengsara, mau susah, sejak kita lahir kita sudah menjadi apa, bangkai. Tapi semua diurus oleh Allah. Semua diberikan pertanggungjawaban. Baju yang kita pakai semua dipertanggungjawabkan. Ada kisahnya Habib Al-Adwi. Bagaimana beliau memperjuangkan daripada syiar untuk dakwah. Hutangnya hampir 100 miliar. Seketika meninggal, dimimpikanlah para ulama-ulama setempat. Dimimpikan untuk apa? Memandikan Habib Al-Adwi. Habib Al-Adwi ini untuk dimandikan oleh saudagar. Seketika para ulama rapat karena dimimpikannya bersama-sama. Akhirnya datangilah saudagar. Cuma orang-orang dulu di saat usaha, di saat dagang itu alim, ya, mendekatkan diri kepada Allah. Maka saudagar ini akhirnya ngomong, coba tanyakan, ada sangkutan nggak Habib Al-Adwi ini? Ditanyakanlah kepada keluarganya, yaitu mempunyai hutang yaitu hampir 100 miliar. Karena apa? Hutangnya untuk syiar, bukan untuk dirinya. Maka
ketika saudagar ini melunasi daripada hutang-hutangnya. Sekarang sudah bersih, silahkan ulama Muhammadiyah. Maka tidak ada hutang yang akan ditagih sampai akhirat. Siapa hutang yang akan ditagih sampai akhirat? Yaitu orang yang tidak ada tanggung jawab. Seketika kita tidak mau melunasi hutang, maka susah kondisi kita. Maka apapun, jangan pernah takut, jangan pernah kita ingin meninggalkan daripada tanggung jawab kita. Terus, selagi kita punya hutang, niatkan untuk bayar. Tapi seketika terlintas, kita tidak mau bayar hutang, maka seketika kesusahan itu akan datang. Sempit kondisi kita. Itulah daripada hutang orang yang tidak mau bertanggung jawab. Maka jangan pernah khawatir, Allah memberikan dari manapun. Ud'uni astajib lakum, kata Allah. Mintalah kepadaku, niscaya pasti dijabah. Gak ada permintaan seluruh makhluk. Bahkan satu orang, ya, Ustadz Rizky umpamanya. Ustadz Rizky ini minta satu orangnya 7 triliun. Seumpama dia. Seluruh alam dunia manusia minta keadaannya 1 triliun. Berarti berapa triliun seluruh Indonesia? Itu tidak lain lautan yang begitu luas. Dan kita ambil jarum, masukkan ke peniti, masukkan, cemplungin ke lautan. Setetesnya itu adalah permintaan manusia di alam dunia. Berapa kemahaan Allah? Permintaan manusia seluruh alam dunia seisinya cuma setetes air di lautan. Maka jangan pernah takut. Kita harus membara, punya cita-cita yang tinggi. Apalagi yang muda-muda, niatkan cita-cita yang tinggi. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Begitupun maut, rizki kita semua sudah ditentukan oleh Allah. Maka yang semangat, manusia harus punya harapan. Bahkan itu perintah Allah. Manusia harus punya harapan. Manusia harus punya keinginan. Tanamkan di dalam hati kita cita-cita yang tinggi. Apabila cita-cita itu tercapai, maka banyak-banyaklah bersyukur. Apabila cita-cita itu belum terlaksana, belum diijabah, maka itulah Allah sebaik-baik daripada permintaan. Maka tidak ada doa yang ditolak oleh Allah. Bahkan kita belum sempat daripada memetik dari doa kita, maka Allah nanti akan memberikan ijabah doa di kita di akhirat. Bahkan anak kita, keturunan kita yang akan memetik daripada doa-doa kita semua. Maka terus semangat membara. Apalagi yang muda-muda ini, ayo punya cita-cita yang tinggi. Bahkan kata Nabi, muslim harus kaya. Tujuannya apa? Untuk membantu saudara-saudara kita. Kenapa kok saya seperti ini? Seperti terus tidak ada kemajuan? Tidak lain, hati kita belum terlintas, belum sungguh-sungguh. Ya Allah, lihat tetangga kita, nenek kita, saudara kita, kapan saya bisa bantu? Tanamkan coba. Nanti Allah giring daripada niat yang kuat. Lihat orang tua kita, ya Allah, kapan saya bisa pergi umroh orang tua saya. Jangan lihat kondisi kita lagi nganggur. Allah memberikan rezeki orang yang tidur pun Allah bisa. Allah bisa menyuruh malaikat untuk menyerupai manusia. Apakah kebesaran Allah, kuasa Allah lebih cepat daripada ke depan mata, lebih cepat daripada balik telapak tangan. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tanamkan daripada keyakinan kita dari sejak sekarang. Niatkan yang kuat. Lihat sekeliling tetangga kita, lihat orang tua kita, apa yang bisa kita berikan kepada orang tua. Niat. Maka perbedaan antara niat dan keinginan. Niatkan berbicara dalam hati seperti halnya kita puasa Ramadan, yaitu kita mengucapkan lafaz. Ya, setelah kita mengucapkan lafaz baru diniatkan dalam hati. Ayo bersama-sama diniatkan yang kuat. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan, apa yang kita perjuangkan dibalas oleh Allah. Maka kita mohon bersama-sama, semoga apa yang menjadi tujuan kita semuanya dibalas oleh Allah, diberikan semuanya kabul hajat,
baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Semoga yang kita jalani semuanya untuk bekal kita di akhirat, sampai kepada orang tua kita, keturunan kita semuanya. Maka sekali lagi tanamkan hati yang kuat, terus istiqomah, jangan pernah lemah, jangan pernah pesimis, terus agungkan Allah, agungkan Rasulullah. Pasti semuanya akan diselesaikan oleh Allah. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, alim ulamanya, dan juga kita generasi penerusnya. Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bismil Fatihah. Misi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.